Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Balik lagi di channel Rimatullah. Baik, jadi kali ini kita akan bikin konten ya. Saya punya ide. Kali ini saya akan bikin konten-konten motivasi, tapi saya reaction saja. Saya ingin berbagi sama teman-teman semua motivasi-motivasi yang mungkin akan sangat bermanfaat buat teman-teman juga untuk didengarkan ya. Jadi di konten-konten berikutnya ini akan ada part-partnya, ada part 1, part 2 dan seterusnya begitu ya. Jadi saya akan bikin konten reaction motivasi ya. Jadi tetap ikuti channel ini, jangan lupa like ya, like, comment, subscribe, share juga ya. Bila ada komen, saran, kritikan boleh komentar ya. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan mereaksi atau juga mendengarkan ya. Kita sama-sama mendengarkan motivasi yang sangat bagus ini ya, yang sangat bagus, yang mungkin itu akan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, kita akan dengarkan ya. Banyak motivasi-motivasi yang saya koleksi dan itu yang akan saya reaksi untuk konten-konten berikutnya. Baik, ini saya reaction ya, yaitu channel Pria 100%. Dulu pertama-tama saya mengikuti channel ini namanya Pria 1%, namun sekarang Pria 100%. Baik, kita dengarkan ya. Gua nggak terima kalau ada yang bilang lu bodoh bro, cuma karena nilai pelajaran lu jelek, sering remedi, atau nggak jago matematika. Semua cowok itu punya kecerdasan, tapi bentuknya beda-beda. Jadi, lo nggak perlu minder bro. Tapi masalahnya, banyak cowok yang merasa bodoh karena omongan orang sekitar. Jangan sampai. Baik, jadi kita teman-teman tidak perlu mendengarkan omongan orang ya. Kita harus fokus pada diri kita. Lo terpengaruh dan kemakan omongan orang yang sering ngebego-begoin dan ngejatuhin lo ya bro. Bahkan Albert Einstein aja bilang gini, semua orang itu jenius, tapi kalau kita menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya untuk memanjat pohon, ikan itu bakal merasa bodoh seumur hidupnya. Catatan buat kita semua bahwa apabila ikan itu kita suruh berenang sampai kapanpun, ikan itu tidak akan pernah bisa berenang ya. Dia tidak akan pernah. Sama kayak kemampuan kita punya kemampuan di bidang ini, dipaksa di bidang itu, sampai kapanpun kita tidak akan bagus di bidang yang itu, kan bidang kita yang ini ya. Jadi ini perlu catatan kita, motivasi ini, yaitu jangan pernah memaksa ikan itu untuk memanjat pohon, karena itu tidak mungkin ya. Baik, kita lanjut. Cristiano Ronaldo yang jago main bola akan kelihatan bego kalau disuruh ikut olimpiade matematika. Elon Musk, jenius bisnis dan teknologi, akan jadi paling payah juga kalau disuruh ikut kompetisi lempar lembing. Maksudnya gini bro, kecerdasan tiap orang itu nggak sama. Cara belajarnya beda, cara nerapin ilmunya juga beda. Bahkan, menurut psikolog Howard Gardner, ada 9 jenis kecerdasan manusia. Mulai dari kecerdasan berbahasa, logika, spasifisual, jasmani, musikal, intrapersonal alias memahami diri sendiri, interpersonal alias berinteraksi dengan orang lain, naturalis, dan eksistensial. Oke bro, jadi kalau lo mau lebih cerdas, lakuin 3 hal ini. Banyak sekali kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing.
termasuk teman-teman juga banyak kemampuan yang kita sama-sama miliki. Tentu hal itu berbeda-beda, tidak sama ya. Lanjut ya. Pertama, benerin mindset lo kalau lo cerdas dalam hal tertentu. Oke, kita sama-sama benerin mindset kita bahwa kita sama-sama memiliki kehebatan, kemampuan di bidang kita masing-masing. Mindset kita itu harus kita baguskan lagi ya. Menarik bro, ternyata kecerdasan juga dipengaruhi mindset. Menurut penelitian Michigan State University, kalau lo percaya kecerdasan itu bisa dikembangin, lo bakal lebih berhati-hati saat ngelakuin kesalahan dan bisa lebih gampang memperbaikinya. Sementara, kalau lo percaya kecerdasan itu nggak bisa dikembangin dan cuma tergantung sama bakat, lo bakal lebih sulit belajar dari kesalahan dan akhirnya nggak berkembang. Kedua, siapin usaha buat belajar dan jadi jago dalam suatu hal. Selain mindset, yang mempengaruhi kecerdasan lo adalah usaha. Sebanyak dan sesering apa lo belajar. Menurut penulis Malcolm Gladwell, lo bisa jadi jago di suatu bidang kalau fokus mempelajarinya selama 10.000 jam. Misal, lo pengen jago main biola. Kalau lo belajar dan berlatih main biola selama 5 jam setiap hari, berarti lo butuh hampir 5,5 tahun untuk jadi jago. Tapi, cara belajarnya juga harus diperhatikan ya bro. Lo nggak bisa pakai cara belajar yang sama terus-terusan kalau cara itu nggak ngasih hasil yang diharapkan. Perbaiki dan tingkatkan terus cara belajar lo biar hasilnya juga level up. Terus poin ketiga, ini yang paling penting bro. Baik, jadi di poin kedua ini kita harus sering-sering mengasah kemampuan kita di bidang yang ingin kita kuasai. Apabila kita tambah lagi waktu untuk kita belajar, tentu kita akan semakin expert atau semakin kemampuan kita akan meningkat seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut di poin ketiga. Jadi kuncinya sebenarnya gini bro, kalau lo mau jadi cowok yang cerdas, cari tahu dulu lo itu cerdas dalam hal apa. Terus, pilih cara belajar yang paling cocok buat lo. Ada metode visual, di mana lo belajar pakai gambar, simbol, diagram, intinya yang dominan dari tampilannya. Ada metode auditori, di mana lo fokus dengerin buat mempelajari sesuatu, kayak dengerin guru jelasin, dengerin audiobook, podcast, ceramah, dan sebagainya. Ada metode reading dan writing yang fokusnya dibaca dan tulis. Baca buku, bikin rangkuman, nulis kesimpulan, kayak yang dilakuin di sekolah. Sama metode kinestetik, di mana lo ngelakuin langsung buat mempelajari sesuatu. Misalkan ngelakuin praktek, latihan, atau eksperimentasi. Kesimpulannya, kalau lo mau jadi cowok cerdas, lakuin ini bro. Pertama, kalau lo itu pandai, nggak bodoh, segala sesuatu bisa dipelajari. Gue percaya bro, lo itu punya kecerdasan yang brilian dalam hal tertentu. Kedua, siapkan usaha buat mempelajari suatu hal. Jangan gampang nyerah, nggak perlu buru-buru pengen cepet bisa. Ketiga, cari tahu, lo itu cocoknya belajar dengan metode apa, plus kecerdasan utama lo ada di bidang apa bro. Oh ya, buat bantu lo menemukan tipe kecerdasan yang paling cocok sama kepribadian lo. Baik, jadi itu ya motivasi yang bagus tentunya. Tentu kita sama-sama belajar. Saya juga tetap belajar ya. Yang namanya manusia itu tidak boleh kita puas dengan ilmu yang kita miliki. Kita harus terus belajar ya. Jadi cara kita belajar itu macam-macam seperti yang dijelaskan tadi. Ada yang menggunakan visual seperti gambar, ada audio ya seperti kita mendengarkan motivasi seperti ini, kita dengarkan podcast, kita dengarkan ceramah. Itu cara kita belajar. Mana yang cocok itu kita punya kemampuan masing-masing. Ada yang cocok dengan mendengarkan, ada yang cocok dengan langsung mempraktikkan, ada yang cocok dengan merangkum, menulis, dan lain-lain. Itu kemampuan yang mungkin kita sama-sama miliki ya. Tentu kita harus terus upgrade diri kita. Oke, jadi kalau ada kritikan, saran, silahkan komentar video-video apa yang akan kita buat di konten berikutnya. Oke, thank you atas teman-teman yang sudah menonton. Ingat pesan yang pernah saya dengar, kita berbagi ilmu itu tidak akan membuat kita menjadi orang bodoh. Thank you for watching Just for Fun. See you in the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.